Kalau buat Pak Salihin, saya katakan Pak Salihin, saya nggak pernah dendam sama Anda. Saya tidak pernah marah. Harapan saya, kalau boleh, kita duduk bersama. Kita runding bersama. Mau nggak mendengarkan keterangan saya? Bahwa ada bukti-bukti yang saya peroleh, bahwa ternyata itu bukan matinya Mirna itu bukan karena cyanida. Coba dengar dulu lah, buka pintu hatimu, buka pintu pikiranmu. Kalau ini kamu bisa dengar dan kamu bisa terima, kan urusannya selesai. Nggak perlu ada proses hukum kan? Ya kan, tidak perlu. Jangan Pak Edi menutup pintu. Ada kemungkinan lain daripada itu. Semuanya manusia ini sih bisa hilaf. Saya aja bisa hilaf tadi, sampai minta maaf juga. Polisi juga bisa hilaf, hakim bisa hilaf. Tapi kita tetap cari kebenaran gitu. Jadi kalau boleh pesan saya Pak Salihin, kita duduk sama-sama aja. Kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Siapa tahu ada jalan. Iya, terbuka dong. Terbukalah, ya kan? Jadi kalau umpamanya yang saya bilang ini salah, ya Pak, dia kan bisa bilang, "Kau tuh nggak benar tuh datamu itu." Ya boleh, gitu loh. Terbuka gitu. Nah, itu menurut saya jalan yang paling manis. Ya, demi kebahagiaan Mirna juga kan? Karena Mirna, dia udah meninggal. Kalau ada anak orang lain yang dihukum padahal bukan pembunuhnya, Mirna juga kan pasti juga nggak senang di surga sana kan? Nggak senang dong dia di surga sana. Apalagi itu sahabatnya. Saya sudah berkali-kali kata, kalau betul-betul Jessica yang melakukan pembunuhan ini, 20 tahun nggak cukup buat dia, mati. Ya, karena dia sudah membohongi banyak orang kan gitu. Tapi kalau tidak, kasihan lah. Pak Edi harus kasihan, ya kan? Demi Mirna, ya kan? Demi Pak Edi juga. Sebab kalau Pak Edi juga tetap ngotot mengatakan Jessica bersalah tanpa membuka pintu di hati dan tidak mau melihat fakta sebenarnya, Pak Edi juga bisa hatinya jadi susah. Nggak tentram loh kita kalau begitu kan. Kalau saya firm, saya yakin betul tidak bersalah Jessica-nya, makanya saya tenang gitu. Saya tidak merasa ragu. Tapi Pak Edi kan bisa jadi gundah kan, kalau merasa meyakini Jessica bersalah padahal tidak itu. Jadi ya belum terlambat, saya kira bisa kita duduk bersama, kita pecahkan bersama-sama kasus itu. Ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Oto. Izin Pak Oto, maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Oto bela, leave the case. Saya hormati Pak Oto ngasih lawyer yang dulu saya kenal, hebat. Ya. Kalau Om Edi itu setahu gua orang yang fair ya. Dia menurut gua kenal dia orang yang fair. Dia gua kira ya. Ini orang Om Edi ini adalah korban juga. Korban dari ucapan-ucapan atau pembuktian-pembuktian dari sejumlah pihak yang mungkin Om Edi anggap orang-orang tersebut kredibel. Itu gua pakai kata-kata itu, gua pikirkan supaya gua nggak kena delik. Tapi intinya begini, apapun yang diucapkan Om Edi, baik itu permintaan maaf apapun itu, mau itu tulus mau itu enggak, gua udah disampaikan oleh Bang Oto. Kita sudah koordinasi untuk hal ini. Justru Bang Oto sama sekali tidak menanggapi itu, tidak mau menanggapi itu serius. Bang Oto justru berpikir begini, gua kayaknya nggak ada masalah deh sama Edi. Ini harus kita tekankan dulu. Kami itu nggak punya masalah dengan yang namanya Om Edi. Masalah kami bukan kepada dia. Masalah kami terhadap keadilan yang selama ini kami cari ternyata tidak ada. Justru kami ini pengennya tadinya itu Om Edi itu membuka hatinya, berpikir begini nih, Bang Oto dengan kuasa hukum menganggap ada penyebab mati lain terhadap Mirna, dan itu bukan cyanida. Kalau gua jadi Om Edi, maka apa yang akan gua lakukan? Oh, berarti anak gua bukan kena cyanida kalau menurut Bang Oto. Coba gua cari Bang Oto, gua mau denger dong versinya.
supaya ini bisa terungkap. Karena gue ingin kan, kalau gue sayang sama anak gue pasti akan buka sebenarnya penyebab mati anak gue itu apa sih, kan itu sebenarnya poinnya. Maka gue harap Om Edi bukan meminta maaf, karena meminta maaf itu bukanlah solusi. Tapi Om Edi harusnya ayo duduk bareng dengan Bang Otto, malah itu akan menjadi lebih indah jika antara Om Edi dengan Bang Otto bersama-sama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kematian Mirna itu disebabkan oleh apa, justru itu. Terlepas dari itu, Om Edi ada mengucapkan permintaan maaf. Bang Otto selalu menyampaikan kepada kami begini, meskipun Om Edi kerap mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan, tetapi Bang Otto selalu mengatakan begini, kalau memang dengan memfitnah saya atau dengan mencaci maki saya dapat membuat Om Edi itu bahagia, gitu ya, bahagia karena atas kematian putrinya, gitu ya, fitnah aja terus, maki aja terus, silahkan katanya. Karena dia tidak akan tinggi karena dipuji, tidak akan terendah karena dihina. Itu yang selalu dia sampaikan ke kita. Dan gua juga udah komunikasi juga dengan para kuasa hukum juga pada ngomong, kalau dia minta maafnya sekarang, kami sudah memaafkan itu sejak 7 tahun lalu. Artinya para kuasa hukum, Bang Otto, siapapun itu tidak ada masalah dengan Om Edi. Jadi clear. Netizen pun jangan sampai seolah-olah mengadu-adu kedua belah pihak tersebut. Intinya dua-dua pihak ini adalah orang-orang yang baik, ingin mencari keadilan bersama-sama sebenarnya. Cuman yang satu, Bang Otto ingin mencari keadilan itu berdasarkan kemampuannya dalam bidang hukum, gitu ya. Dia dengan melakukan step-step perjuangan itu melalui jalur hukum, begitu. Sementara kalau Om Edi mungkin dengan jalur yang lain, mungkin dia mengharapkan orang-orang yang mengerti tentang hukum. Cuman bisa jadi orang-orang tersebut belum besar kapasitasnya atau belum kredibel dalam memberikan informasi, sehingga Om Edi segampang itu dan semudah itu percaya dengan orang-orang itu. Itu sih yang gua lihat, analisa gua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.